Untuk menunjang performa burner, ada beberapa spare part yang harus di stok atau di prepare. Satu yaitu kontrol burner, kedua photocell atau flame sensor, ketiga solenoid valve, keempat nozzle burner atau sebagai pengabut, kelima filter solar, keenam kabel ignition atau kabel bertekanan tinggi atau kabel busi, ketujuh pemantik elektroda atau busi pemantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan produk lead oil burner atau automatic burner. Kalau bahasa Amerikinya itu ya kompor ya, kompor solar. Tapi kalau bahasa Amerikanya lead oil burner. Ini lead oil burner ini merek Rilo, made in Italy. Ya, mudah-mudahan nanti generasi muda Indonesia bisa membuat sistem kompor atau sistem burner otomatis yang safety dan standar dan berkualitas. Nah, kebetulan di belakang ini adalah merek Rilo, tipenya Press 3G, kapasitas 880 megakilokalori atau 880.000 kilokalori gitu. Oke, sebelum saya lanjutkan silahkan like, share, komen, subscribe. Jangan lupa pencet tombol lonceng gratis. Oke, kita langsung perkenalan aja ya, komponen apa aja yang. Oke guys, langsung aja menuju ini burner merek Rilo ya, made in Italy, tipenya adalah Press G. Nah, burner tipe Press G ini biasanya diaplikasikan untuk boiler 1 ton atau thermal oil heater kapasitas 600.000 kilokalori. Akan tetapi spek burner tersebut adalah konsumsi bahan bakar itu 23 kilo sampai dengan 100 kg per hour, dan KW nya itu 273 sampai dengan 1186 KW. Nah, gimana kita pengen mengetahui kilokalorinya? 100 kilo per hour dikali 10.800, ketemunya itu 880.000 kilokalori atau sedengan dengan 880 kalori. Ini jadi di sini nih tipe Press 3G ya, Rilo. Kita lanjutkan. Jadi ada beberapa komponen burner Rilo. Itu ada beberapa komponen. Satu yaitu kita menggunakan pompa Santek nih, pompa Santek kapasitasnya itu tadi 100 kilo per hour dengan tekanan pressernya 10 sampai 30 bar. Nah, kenapa? Karena ini pompa high pressure supaya bahan bakar itu terjadi pengabutan seperti nozzle ya, seperti nozzle pengabutan, karena di sana nanti ada nozzle. Nah, di sini ada pipingnya ya, piping pompa supply dan pompa balikan. Terus dilengkapi juga dengan motor. Nah, motor ini buat blower. Motor ini buat blower, cuma kebalik ya. Pasasnya modelnya yang di 1,5 kW ini tipenya nih. Kapasitasnya 1,5 kW buat gerakit blowernya. Terus voltase RPM nya 2850 RPM kecepatannya, speednya.
Terus frekuensi 50 Hz. Di sini menggunakan star delta ya. Ini ada star delta, yaitu karena ini udah lumayan besar ya, supaya halus startupnya, makanya menggunakan star delta. Ini untuk gerakin blowernya. Nah, terus ada beberapa komponen lagi. Di sini kita buka ya. Ini kita buka. Kita coba buka ya. Nah ini selain pompa, high pressure sama motor buat blower, kita dilengkapi dengan kontrol ya, kontrol burnernya. Ini otaknya burner ada di sini. Karena kita itu tipenya burner solar atau lead oil, makanya menggunakan kontrol burnernya merek RMO 88 ya, RMO 88.25C. ini serinya C. Nah ini semua burner ini nanti dari pemantek, dari mulai purging, dari pengapian, dari api 1, api 2 itu dikontrol oleh si kontrol burner ini otaknya di sini nih. Ini resetnya, kalau terjadi alarm atau apa nih bisa dibuka di sini reset. Terus di sini terminalnya. Nah, ini ada layoutnya ya, atau drawingnya. L1, L2, L3 ini RST sama dengan ini pasnya ya. Ini PE netral seperti itu. Ini tegangan 380 ya, tegangannya 30 voltase. Ini sudah ada. Nah, terus sempat ya di sini kita nih walaupun di sana ada star delta, tapi ini tetap udah dilengkapi dengan direct online. Di sini ada kontaktor sama off-road relay. Nah, terus kedua, terus gimana supaya burner ini bisa nyala? Burner tersebut selain ada pompa, ada high pressure, ada motor burner, dan ada kontrol, kita dilengkapi juga dengan ini trafo ignition. Ini trafo ini fungsinya untuk menaikkan tegangan, karena ini termasuk high voltage ya, jadi tegangan tinggi untuk si pemantek si burner ini. Ini kabel busi, ini kabel busi yang masuk ke sana pemantek, nanti pemanteknya. Terus selain trafo ignition, kita juga dilengkapi, ini lari ke kontrol semuanya, dilengkapi dengan photocell. Ya, ini kita dilengkapi dengan photocell. Photocell ini fungsinya untuk mensensor api. Nah, apabila burner ini sudah diperintahkan untuk hidup, ternyata udah forging sampai 2 menit gak mau hidup, maka nih si photocellnya akan mendetek ruangan si burner ini. Jadi untuk memutuskan, untuk merintahkan kontrol box ini supaya mematikan si burner atau mematikan solenoid supaya tidak terjadi luapan bahan bakar atau solar, supaya tidak terjadi kebakaran. Itu safety-nya nih di sini nih. Jadi fungsinya photocell ini salah satunya untuk mendetek ada api atau enggak, atau nyala atau enggak tuh ini didetek, karena sangat safety ya. Jangan sampai burner itu kebanjiran, bahaya nanti kalau udah di dalam push load, kalau sempat banyak solar yang banjir, begitu ada pemercikan bisa terjadi ledakan. Makanya dipasang dengan sensor photocell ya, atau UV atau photocell. Oke. Selain itu juga kita dilengkapi dengan solenoid. Nah, solenoid ini buat api 1, api 2. Ini buat buka minyaknya ya. Ini kan tersambung ke pompa sana tadi. Solenoid ini untuk membuka api 1, api 2. Jadi nanti ada range-nya, mau api besar atau api kecil. Nah, ini semua terkontrol ya, lari ke terminal, ke control box, semua adanya otaknya di control box ini. Nah, terus selain itu nih untuk membuka damper kita dilengkapi dengan piston ya, nih ada sistem hidrolik. Jadi untuk membuka aktuator ini, jadi aktuator ini fungsinya untuk membuka damper. Ini buka damper nih mau dibuka mau berapa persen gitu kan, mau dibuka berapa persen, mau 30%, 50% atau 90%.
atau maksimal, bahkan bisa sampai maksimal bisa 100%. Nah ini main nanti maju mundur sesuai dengan settingan burner. Nah, selain itu solenoid semua udah dilengkapi dengan damper nih, karena terjadinya pembakaran itu apabila ada suplai oksigen atau udara bercampurnya dengan bahan bakar. Nah di sini ada nozzle api 1, api 2 nih. Di sini ada nozzle api 1, api 2. Untuk lebih jelasnya coba kita buka ya. Ini karena draw out, sistemnya tuh draw out nih. Nah, canggih kan? Nah ini automatic burner sistemnya draw out, bisa ditarik. Nah ini sistemnya draw out. Nah di sini ada mantek atau busi. Ini namanya elektrod busi ini atau pemantek. Nah ini nanti terjadi percikannya di sini, percikan apinya nih. Terjadi percikan api. Nah ini pemanteknya, ini bodi pemanteknya ya. Jadi bila ini lari ke belakang, nanti nyambungnya ke kabel ignition ini namanya kabel ignition. Ini transformernya ya, tahunya ini. Transformernya buat pengapian. Ini transformernya buat pengapian. Terus ini nanti di sini terjadi pembersihan. Nah ini nozzle-nya, ini ada yang dari tampak depan tadi, ini dari tampak samping atau tampak atas. Ini nozzle api 1, api 2 seperti itu. Nah ini bisa draw out ya, kita coba tutup lagi. Nah kita tutup lagi. Jadi gitu, ini burner ini sangat canggih ya, automatically, jadi tidak menyusahkan operator karena ini sistemnya bisa dikontrol ke kontrol panel, hidup mati secara otomatis atau flame ya, secara auto fire. Jadi bisa api 1, api 2. Apabila ada indikasi enggak, itu pun bisa alarm, atau habis solar ya juga alarm. Jadi semua udah diukur. Untuk menunjang performa burner ada beberapa spare part yang harus di stok atau di prepare. Satu yaitu kontrol burner, kedua photocell atau flame sensor, ketiga solenoid valve, keempat nozzle burner atau sebagai pengabut, kelima filter solar, keenam kabel ignition atau kabel bertekanan tinggi atau kabel busi, ketujuh pemantik elektroda atau busi pemantik. Burner tersebut berfungsi di dunia industri. Satu, sebagai pemanas oven painting atau coating. Kedua, sebagai furnace peleburan, baik peleburan baja maupun peleburan aluminium dan lainnya. Ketiga, sebagai incinerator atau pembakar sampah, terutama sampah rumah sakit yang B3. Keempat, sebagai pemanas rotary dryer atau agregat dryer. Kelima, sebagai pemanas atau pendidih air di dalam bejana boiler atau steam boiler. Keenam, sebagai pemanas oil thermal boiler atau dikenal dengan thermal oil heater. Dan banyak lagi heater pasti menggunakan namanya oil burner maupun gas burner, terkenalnya dengan burner bertekanan. Oke guys, mungkin itu aja ya penjelasan tentang produk knowledge burner press 3G made in Italy. Nah, kebetulan nih burner ini mau saya kirim besok ke pabrik karet Pekanbaru. Jadi sebelum saya kirim saya cek semuanya supaya nggak ada kekurangan ya, biar supaya nantinya di lokasi tinggal test running atau jalan. Apabila sahabat-sahabat YouTuber seluruh Indonesia membutuhkan lead oil burner atau kompor buat boiler atau oven atau pengering, bisa hubungin saya sebagai supplier burner Rilo di Indonesia. Sekali lagi silahkan like, comment, dan subscribe
video saya. Terima kasih guys, gitu aja. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Anda.